Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Adi Permadani. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila yang bermateri membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi, dimenangkan hanya 4 partai politik, yaitu PNI, PNU, PKI, dan Parmusi. Pemerintahan pada zaman Orde Lama tidak mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Dan yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat jiwa dan raga, kedudukan kodrat jiwa, makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, sifat kodrat, makhluk sosial dan makhluk individual. Nah, keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Dan yang ketiga, pada era reformasi, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, sadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Beralih ke materi argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah atau mufakat. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau yang dikenal mungkin nepotisme, kolusi, dan korupsi. Nah, yang merugikan penyelenggaraan negara pastinya ya. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tentunya itu akan merugikan ya bagi negara pastinya, dan mungkin untuk masyarakat yang lain itu tentunya akan merugikan. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia
kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baiklah, itu adalah sekian dari presentasi saya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saya hilaf, mohon dimaafkan, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.